Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harunisa dengan NIM 2312140056, Program Studi Hukum Tata Negara, semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menceritakan kembali pengalaman selama menghadiri persidangan perkara perdata, dan yang kedua, yaitu mengenai struktur prosedur perkara perdata. Yang pertama, pengalaman saya ketika datang ke persidangan, yaitu sidang dimulai sekitar pukul 10 pagi. Kasusnya mengenai gugatan wan prestasi mengenai soal perjanjian jual beli tanah. Begitu masuk ruang sidang, suasana di sana terasa begitu formal sekali. Semua orang duduk rapi, panitera sudah siap di depan, dan ketika hakim masuk, semua orang berdiri. Proses sidang waktu itu sudah termasuk ke tahap replik dan duplik. Jadi saya menyaksikan bagaimana penggugat menyampaikan tanggapannya dan tergugat membalas lagi untuk menyampaikan tanggapannya. Di sana saya baru memahami apabila ternyata sidang itu benar-benar mengikuti urutan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum acara perdata. Yang menariknya bagi saya, bagaimana hakim itu benar-benar mengatur jalannya sidang dengan tegas, tetapi tetap tenang. Saya juga mengambil banyak pelajaran. Ternyata hal-hal kecil seperti berbicara, posisi duduk, sampai kapan boleh berbicara, itu semua diatur dengan seksama. Saya merasa, oh ternyata teori yang saya pelajari di kelas itu benar-benar hidup di ruang sidang. Misalnya, soal tahapan perkara, pembicara membaca soal tahapan perkara seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai putusan. Itu bukan hanya tentang teori, tapi dilakukan step by step sesuai dengan kebenaran, dan itu benar-benar ada. Dari pengalaman ini juga, saya sadar, jadi seorang hukum itu bukan tentang hanya memahami pasal, tapi juga tentang mengerti etika dan ritma di ruang persidangan. Intinya, yang bisa saya ambil pengalaman tentang menghadiri sidang ini membuat saya mengerti makna dari proses hukum berjalan dengan tertib dan teratur. Saya merasa pengalaman seperti ini penting sekali untuk dibagikan oleh mahasiswa hukum. Untuk kita, supaya kita tahu, hukum itu bukan cuma tentang belajar dari buku, tetapi juga melihat langsung praktik di lapangannya bagaimana. Itu sedikit cerita saya tentang bagaimana saya menghadiri proses persidangan acara perdata. Dan yang kedua yaitu mengenai penjelasan bagian alur prosedur perkara perdata. Di sini saya sudah menyusun bagaimana yang pertama, yaitu hakim membuka sidang pertama. Sidang dimulai ketika hakim membuka sidang pertama. Pada tahap ini, hakim akan memeriksa para pihak penggugat dan tergugat hadir atau tidak. Yang kedua, pemeriksaan kehadiran para pihak. Apabila kedua pihak hadir, sidang bisa berlanjut ke tahap mediasi. Nanti saya akan menjelaskan apa itu tahap mediasi, dan apabila tidak hadir, hakim akan menindaklanjuti tergantung pihak mana yang saat itu tidak hadir. Dan jika yang tidak hadir adalah penggugat, hakim akan memeriksa apakah penggugat sudah dipanggil dengan patut. Apabila sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur sesuai dengan pasal 124 HIR. Tapi penggugat boleh mengajukan gugatan yang sama sekali lagi jika boleh mengajukan gugatan sekali lagi di lain waktu. Dan jika tergugat tidak hadir, hakim juga akan memeriksa apakah tergugat sudah dipanggil dengan patut. Apabila belum dipanggil dengan patut, maka hakim akan memanggil sekali lagi dan menentukan tanggal sidang berikutnya sesuai dengan pasal 126 HIR. Dan apabila sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan, maka sidang dilanjutkan secara perstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat. Tahapan yang ketiga yaitu pemeriksaan gugatan. Jika dinyatakan perstek, apabila sidang dilanjutkan secara perstek, hakim tetap harus menilai apakah syarat formil sudah terpenuhi, misalnya kewenangan, bentuk gugatan, dan pihak-pihak yang sah. Apabila tidak terpenuhi, gugatan tidak dapat diterima. Kalau syarat formil terpenuhi, hakim berhak memeriksa apakah gugatan beralasan menurut hukum. Kalau tidak beralasan, maka gugatan ditolak.
Kalau beralasan sebagian atau seluruhnya, maka gugatan dikabulkan sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, yaitu ada mediasi. Mediasi adalah apabila kedua belah pihak hadir di sidang pertama, hakim wajib mengarahkan mereka untuk melakukan mediasi. Hakim menunda sidang berikutnya selama 22 hari kerja untuk memberi waktu mediasi. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, maka perkara dianggap selesai lewat perjanjian perdamaian dan tidak dilanjutkan ke sidang berikutnya. Namun, apabila tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan ke tahapan pembacaan gugatan. Yang kelima, yaitu pembacaan gugatan dan jawaban tergugat. Setelah mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan atau tuntutan hukumnya. Tergugat memberikan jawaban atas gugatan. Tahap ini merupakan awal dari proses saling bantah antara penggugat dan tergugat. Yang keenam, yaitu tahapan replik dan duplik. Setelah tergugat memberikan jawaban, penggugat bisa memberikan replik atau tanggapan terhadap tergugat. Lalu, tergugat bisa memberikan duplik, tanggapan terhadap replik. Tahap ini bisa berlanjut beberapa kali tergantung kompleksitas perkara yang terjadi. Yang ketujuh, yaitu pemeriksaan bukti dan saksi. Setelah proses replik dan duplik terjadi, yaitu pemeriksaan setelah sidang masuk ke tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan, dokumen-dokumen, dan barang bukti dari kedua pihak. Tahap ini sangat penting karena jadi dasar hakim untuk memutus perkara. Selanjutnya, yaitu tahapan kesimpulan. Setelah semua bukti diperiksa, kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Kesimpulan ini berisi rangkuman pendapat dan bukti dari masing-masing pihak untuk memperkuat posisi mereka di hadapan hakim itu sendiri. Yang selanjutnya, yaitu putusan hakim. Tahapan terakhir adalah putusan hakim. Berdasarkan seluruh proses, mulai dari gugatan, jawaban, pembuktian, hingga kesimpulan, hakim akan mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Yang terakhir, yaitu mengenai putusan hakim. Tahapan terakhir adalah putusan hakim. Berdasarkan seluruh proses, mulai dari gugatan, jawaban, pembuktian, hingga kesimpulan, hakim akan mengabulkan gugatannya seluruhnya atau sebagian, menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini kemudian dibacakan di sidang terbuka untuk umum. Kesimpulan yang dapat kita tarik bersama, bagan ini menggambarkan bahwa proses persidangan perdata berjalan terstruktur, bertahap, dan berdasarkan asas kehadiran para pihak serta pembuktian yang sah. Setiap tahap punya dasar hukum yang jelas, misalnya pasal 124 sampai dengan 126 HIR dan pasal 125 HIR untuk perstek, dan seluruhnya diarahkan agar perkara bisa diselesaikan secara adil, bahkan diutamakan lewat perdamaian terlebih dahulu. Dapat kita simpulkan bersama bahwa penting untuk kita mempelajari bagaimana struktur mengenai perkara perdata, dan penting adanya untuk kita mahasiswa hukum dapat menghadiri secara langsung dan dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses persidangan acara perdata dilakukan. Dapat saya ambil kesimpulan bahwa mempelajari hukum bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang praktik, tentang bagaimana peradilan di Indonesia diterapkan.